Halo teman-teman sahabat TioJB, kalian tahu nggak negara Oman? Negara ini dicap sebagai negara yang pura-pura miskin. Mengapa demikian? Karena pembangunan di negara ini tuh biasa-biasa saja. Berbeda dengan negara-negara tetangganya seperti Uni Emirat Arab yang bangun gedung-gedung pencakar langit dan gedung-gedung megah lainnya. Oman itu malah sebaliknya. Pemerintah Oman malah menolak pembangunan gedung-gedung tinggi maupun bangunan modern lainnya. Apakah Oman itu negara miskin? Lalu apakah Oman itu negara paling berdosa? Benarkah di era modern masih ada perbudakan di negara ini? Kalau kalian penasaran negara Oman itu kayak gimana aslinya, yuk kita bahas di video kali ini ya. Jangan lupa kalau kalian pengen ngopi, langsung cus beli kopi TioJB. Yuk tanpa berlama-lama langsung saja markiber. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Berdasarkan bukti arkeologis di wilayah Aibud Al-Awal, wilayah Oman ternyata telah dihuni oleh manusia sekitar 106.000 tahun yang lalu. Mereka ini adalah manusia purba yang berpindah dari Afrika menuju Arab. Lalu pemerintahan awal dimulai ketika wilayah Oman bagian utara ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia kuno di bawah Cyrus yang Agung sekitar tahun 542 sebelum Masehi. Pada abad ketiga Masehi, Oman dikuasai oleh Kekaisaran Sasania. Pengaruh Sasania akhirnya pelan-pelan terkikis setelah agama Islam itu mulai menyebar ke sini teman-teman, antara rentang tahun 630 sampai 650 Masehi. Meskipun silih berganti kerajaan dan kesultanan, Oman tetap diperintah oleh seorang pemimpin yang bergelar imam, dimulai pada tahun 749. Kemudian pada tahun 1515, Portugis berhasil menguasai kota Maskat dan sebagian besar wilayah Oman lainnya. Karena tidak mau dijajah oleh bangsa asing, para suku-suku di Oman akhirnya itu bangkit melawan. Di bawah Imam Oman yang bernama Sultan bin Saif, Portugis akhirnya berhasil diusir dari Oman pada tahun 1656. Imamah Oman kemudian berganti nama menjadi Kekaisaran Oman pada tahun 1696. Di masa kekaisaran inilah Oman itu mencapai masa keemasannya. Kerajaan ini berhasil memperluas wilayahnya dari pesisir pantai timur Afrika sampai pesisir Pakistan. Sayangnya pada tahun 1856 setelah kematian Said bin Sultan, Kekaisaran Oman yang perkasa terpecah menjadi dua bagian dan dibagi kedua putranya. Wilayah pesisir timur Afrika berubah menjadi Kesultanan Zanzibar, sedangkan wilayah Oman dan pesisir pantai Pakistan dinamakan sebagai Kesultanan Maskat dan Oman. Wilayah pesisir pantai Pakistan milik Oman yang bernama Gwadar akhirnya dijual kepada negara Pakistan pada tahun 1958. Kesultanan Maskat dan Oman akhirnya diubah namanya menjadi Kesultanan Oman pada tanggal 9 Agustus 1970 dan bertahan hingga hari ini. Berikut 10 fakta negara Oman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Kesultanan Oman, dengan Sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ibu kota negara Oman bernama Kota Maskat. Secara geografis, Oman berada di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah, serta berbatasan dengan negara Yaman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab di sebelah barat, di sebelah timur dengan Teluk Oman dan Laut Arab, di sebelah selatan dengan Laut Arab, serta di sebelah utara dengan Selat Oman dan Selat Hormuz. Yuk kita perbesar peta Oman. Negara ini tuh unik banget teman-teman, karena ada dua wilayah Oman yang nyempil ke wilayah Uni Emirat Arab, yaitu Enklave Mada serta wilayah Musandam. Luas wilayah negara Oman sebesar 315.331 km persegi, dengan jumlah penduduknya mendekati 5,5 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar warga di sini memeluk agama Islam. Untuk etnis, sebagian besar masyarakat merupakan etnis Arab Oman, atau bisa disebut juga dengan Omani. Sedangkan bahasa resmi yang dipakai tentu saja memakai bahasa Arab. Indeks pembangunan manusia di negara Oman menempati peringkat 50 dunia. Negara Oman merupakan negara berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi.
Perekonomian negara Oman bertumpu pada tambang minyak bumi dan gas alam, tambang tembaga, industri besi dan baja, industri semen, industri bahan kimia, industri tekstil, produk perikanan, serta jasa konstruksi. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina, India, dan Arab Saudi. Lalu mata uang yang dipakai di negara ini bernama Rial Oman. Kurs 1 rial setara dengan Rp43.309. Wow. Kehidupan di Oman. Kalau kita ngomongin kehidupan sehari-hari di negara Oman, banyak orang-orang yang kaget karena negaranya itu kelihatan sangat sederhana banget. Kalian jangan bayangkan kota yang super sibuk kayak Dubai, yang isinya gedung-gedung tinggi. Di negara Oman, suasananya itu justru tenang, rapi, dan teratur. Ibu kotanya yaitu kota Maskat itu luas banget, tapi gaya arsitektur bangunannya itu dibuat rendah dan seragam. Warna putih atau krem. Pemerintah negara Oman memang sengaja mempertahankan identitas budaya lokal. Jadi kalian jarang banget melihat bangunan yang bentuknya itu aneh-aneh atau warna-warni yang heboh. Di negara Oman, tingkat kriminalitas itu sangat rendah. Sampai-sampai nih, orang Oman bisa kelupaan mengunci rumah atau mobil. Masyarakatnya juga sopan, ramah tapi tertutup. Kehidupan malam juga nggak seramai negara tetangganya, teman-teman. Banyak restoran yang bahkan tutup lebih cepat dan pusat belanja pun lebih sepi. Uniknya lagi, Oman itu negara yang sangat bersih. Jarang banget kalian lihat sampah-sampah yang berserakan. Di sini ada petugas kebersihan yang hampir ada di setiap sudut kota. Lalu apakah ada orang miskin, Min? Ya, tentu jelas ada, teman-teman. Namun tidak ada data terkait kemiskinan yang dipublikasikan oleh pemerintah negara Oman. Pura-pura miskin? Nah, ini dia yang bikin Oman itu viral. Negara yang pura-pura miskin. Padahal Oman itu negara yang sangat kaya raya, teman-teman. Punya cadangan minyak bumi dan gas alam yang sangat besar. Tuh lihat, cadangan minyak Oman satuannya itu juta barel. Jadi negara Oman masih memiliki cadangan minyak 5,4 miliar barel. Jauh banget di atas Indonesia yang hanya memiliki 2,5 miliar barel. Namun kenapa negara Oman itu kelihatan begitu sederhana? Jawabannya, pilihan politik dan budaya. Pemerintah Oman itu sengaja menghindari pembangunan gedung-gedung yang tinggi atau bangunan yang mencolok karena mereka itu percaya kalau arsitektur modern yang berlebihan bisa merusak identitas tradisional Oman. Makanya hampir seluruh kota-kota di negara Oman memiliki bangunan yang rendah. Bahkan Sultan Qaboos pernah bilang, biarkan Oman berkembang, tapi jangan kehilangan jati dirinya. Nah, karena itulah tampilan kota Oman itu terlihat sangat sederhana. Tapi kalian jangan salah ya. Di balik itu semua, negara ini memiliki pemasukan besar dari energi. Punya jalan-jalan yang modern dan mulus, pelabuhan yang megah, bandara mewah, serta sistem kesehatan yang bagus. Sederhana itu bukan berarti miskin. Ingat ya teman-teman? Itulah yang bikin orang bilang Oman itu negara yang pura-pura miskin. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Perbudakan. Oman memiliki sejarah panjang dengan perdagangan budak, terutama pada abad ke-18 dan 19. Ketika Oman pada saat itu menguasai wilayah pesisir Afrika Timur seperti Zanzibar. Oman kala itu memegang pasar perdagangan budak, teman-teman. Zanzibar menjadi tempat pelelangan budak terbesar di Afrika Timur. Jadi orang-orang Afrika itu diculik sama pasukan Oman, lalu mereka dijual di pasar budak. Ini nih salah satu dosa terbesar dari Oman. Coba deh kalian cek. Saking marahnya orang-orang asli Zanzibar, pada saat meletus revolusi Zanzibar di tahun 1964, orang-orang Zanzibar yang berasal dari Afrika berkulit hitam, mereka marah dan membantai sekitar 20.000 orang Arab. Karena pernah menjadi negara pemasok budak terbesar, perbudakan di negara Oman juga masih terjadi di era modern. Contohnya di era kepemimpinan Sultan Said bin Taimur yang naik tahta di tahun 1932. Orang ini dilaporkan memiliki sekitar 500 budak. Kalian pernah nonton anime One Piece? Para bangsawan naga langit memperlakukan budaknya itu seperti mainan. Nah, si Sultan ini juga kayak gitu teman-teman. Parah banget.
Patut kalian ketahui juga jika Sultan Said ini jugalah yang menjual wilayah Gwadar kepada negara Pakistan seharga 1 juta US dollar pada tahun 1958. Perbudakan baru resmi dihapuskan di negara Oman di tahun 1970 ketika Sultan Qaboos naik tahta setelah menggulingkan ayahnya sendiri, Sultan Said bin Taimur. Lalu dikeluarkanlah undang-undang melarang total segala bentuk perbudakan dan eksploitasi manusia. Jadi kalau kalian liburan ke negara Oman terus melihat penduduk Oman kok kulitnya itu hitam, nah mereka itu adalah keturunan dari budak, teman-teman. Monarki. Tahukah kalian jika negara Oman bentuknya adalah kerajaan? Saat ini, Sultan yang memerintah Oman adalah Sultan Haitham bin Tariq Al Said. Beliau naik tahta di tahun 2020 setelah sepupunya Sultan Qaboos meninggal dunia. Loh, kok bukan anaknya Sultan Qaboos yang naik tahta? Sultan Qaboos tidak memiliki anak, teman-teman. Saudara Sultan Qaboos juga cewek-cewek. Jadi penerus tahta akhirnya diturunkan kepada saudara sepupunya. Negara Oman ini juga cukup unik, teman-teman. Karena menganut sistem monarki absolut, di mana dekret atau perintah sultan merupakan peraturan yang wajib dijalankan. Jadi meskipun secara teori negara Oman hukumnya memakai hukum syariat Islam, namun di lapangan itu berbeda. Perintah sultan dapat membatalkan hukum syariat. Contoh nih, ketika ada koruptor di penjara 10 tahun, baru 2 tahun mendekam dibebaskan sama sultan. Karena menganut sistem monarki absolut, maka 3 lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan kehakiman berada di bawah kendali sultan, teman-teman. Terus ada nggak lembaga yang mengawasi sultan? Kalau di Indonesia kan ada DPR tuh, tugasnya ngawasin kerja pemerintah. Nah, kalau di negara Oman, ada juga DPR, namun tugasnya hanya menjadi lembaga penasehat, kayak ngasih masukan-masukan. Jadi nggak fungsi, teman-teman. Terus yang unik lagi nih, di Oman tidak diperbolehkan berdiri partai politik. Jadi yang jadi DPR, semuanya itu dari jalur independen. Kenapa demikian? Oman itu belajar banyak dari negara-negara Arab lainnya yang memiliki partai politik. Negara yang memiliki partai politik itu negaranya sering terjadi kudeta, perang saudara, serta konflik antar kelompok. Partai politik dipandang sebagai pemecah masyarakat berdasarkan ideologi. Makanya sejak Sultan Qaboos berkuasa di tahun 1970, beliau mengeluarkan dekret untuk melarang pembentukan organisasi politik jenis apapun. Negara Islam. Oman adalah negara Islam tapi sangat unik, teman-teman. Mayoritas masyarakatnya itu menganut Islam ibadi, mazhab yang berbeda dari Sunni atau Syiah. Mazhab ini dikenal sangat moderat, mengutamakan toleransi, kedamaian, dan anti-ekstremisme. Di negara Oman, wanita itu boleh sekolah setinggi-tingginya. Wanita juga boleh bekerja dan memiliki hak waris yang jelas. Di negara Oman, masyarakat itu hidup berdampingan antar agama. Di negara Oman juga nggak ada tuh polisi-polisi syariah yang keliling nangkapin orang. Jadi meskipun Islam itu sangat kuat di negara Oman, penerapannya itu sangat lembut dan tidak memaksa. Dijajah Bangladesh. Judulnya mungkin lucu, tapi ada faktanya, teman-teman. Penduduk asal Bangladesh merupakan salah satu komunitas pekerja terbesar di negara ini. Jumlah pekerja Bangladesh di negara Oman bahkan mencapai lebih dari 700.000 orang. Tuh, lebih banyak dari sebagian etnis lokal Oman. Akibatnya ada muncul candaan, Bangladesh menjajah Oman secara populasi. Ya, tentu saja ini bukan penjajahan secara nyata ya, teman-teman. Tapi hal ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan negara Oman kepada tenaga kerja asing. Uang. Oman memiliki salah satu mata uang termahal di dunia. 1 rial Oman senilai Rp43.000. Wow, besar banget nih. Ini bukan berarti rakyat Oman itu super kaya, tapi menunjukkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan internasional yang tinggi. Pendapatan negara sangat bergantung pada minyak dan gas. Tapi Oman saat ini juga sangat gencar diversifikasi di sektor pariwisata, pelabuhan, petrokimia, dan logistik. Wisata di Oman.
Halo teman-teman, kali ini Pak Imin berada di kota Maskat, ibu kota dari negara Oman. Apa yang terlintas di benak kalian tentang negara Oman? Negara yang pura-pura miskin? Oman bukan pura-pura miskin ya teman-teman, melainkan menjaga budaya bangsa dan identitas mereka. Makanya di ibu kota negara Oman yaitu kota Maskat, kalian tidak akan bisa menemukan bangunan-bangunan yang tinggi kayak gedung-gedung pencakar langit. Hal ini berbeda jika kita bandingkan di negara-negara tetangganya seperti Uni Emirat Arab maupun Arab Saudi yang gedung-gedungnya itu tinggi-tinggi. Pemerintah Oman itu sengaja membatasi ketinggian bangunan untuk melestarikan keindahan alam, warisan budaya tradisional, serta menciptakan harmoni visual. Dan yang gak kalah penting, menghindari ketimpangan sosial. Sekarang kita lihat, gedung tertinggi di kota Maskat adalah ini, Hotel Sheraton setinggi 53 meter. Jadi yang lain kayak rumah-rumah penduduk itu nggak tinggi-tinggi ya teman-teman. Selain menjadi ibu kota negara, kota Maskat juga menjadi kota terpadat di negara Oman. Berdasarkan populasi, jumlah penduduk di kota Maskat ini sebesar 1,7 juta jiwa, serta luas wilayahnya sebesar 6.500 km persegi. Yang menarik nih, dari 1,7 juta jiwa ini, sekitar 950.000 jiwa merupakan orang asing. Jadi sebagian besar penduduk di kota ini bukanlah pribumi, melainkan para pekerja yang datang dari negara lain. Yang terbesar berasal dari negara Bangladesh, India, serta Pakistan. Wah. Lalu mengapa banyak orang yang bekerja di sini? Nah ini, karena UMR di kota Maskat ini sangatlah tinggi banget. Kalau dirupiahkan, sekitar 14 juta rupiah per bulan. Bayangin tuh, kalian jadi tukang sapu di kota ini, gajinya itu 14 juta rupiah per bulan. Apakah ada di antara kalian yang sekarang sedang bekerja di negara Oman? Tulis pengalaman kalian ya. Sekarang ikuti Pak Imin yuk keliling kota Maskat. Tempat apa sih yang wajib kalian kunjungi? Nih, bangunannya keren banget. Tempat ini adalah kawasan Istana Al-Alam. Istana ini digunakan untuk menyambut tamu dari luar negeri. Next, kita bergeser menuju gedung opera Kerajaan Oman. Tuh, bangunannya bagus banget ya teman-teman. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Gedung ini dibangun atas perintah Sultan Qaboos pada tahun 2007 dan baru selesai di tahun 2017. Wah, megah banget cuy. Seperti namanya, gedung ini dipakai untuk konser-konser musik dan pertunjukan budaya. Berikutnya kita akan menuju masjid ikonik di negara Oman. Nih, namanya Masjid Agung Sultan Qaboos. Wah, indah banget, ada bunga-bunganya tuh.
Masjid yang selesai dibangun di tahun 2001 ini memiliki kapasitas 20.000 jamaah. Beginilah suasana di dalam masjid. Masya Allah, megah banget teman-teman. Berikutnya yang gak kalah menarik, kalian juga wajib mampir untuk membeli oleh-oleh ke Mutrah Souk, sebuah pasar tertua di negara Oman. Pasar ini nih telah berusia lebih dari 200 tahun. Di dekat pasar ada sebuah jalan untuk kalian bersantai menikmati pemandangan laut. Namanya Mutrah Kornice. Selain itu, kalian juga dapat mampir ke pelabuhan Maskat. View-nya dijamin cakep teman-teman. Bagi kalian yang suka peninggalan sejarah dan arsitekturnya, kalian dapat mampir ke Benteng Mutrah. Benteng yang sangat besar ini dibangun oleh penjajah Portugis pada akhir abad ke-16 sebagai benteng pertahanan laut. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi atau berlibur ke kota Maskat? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Maskat Oman sekitar Rp7.500.000 per orang. Hal unik di Oman. Inilah belati tradisional dari negara Oman. Namanya ganjar. Belati pendek ini memiliki bentuk yang khas, yaitu menyerupai huruf J. Sultan Oman kalau pakai pakaian tradisional pas ada upacara atau kegiatan resmi, pasti menyelipkan belati ini di bajunya. Nah, karena menjadi ikon budaya Oman, belati ganjar sampai dijadikan sebagai simbol lambang negara. Kalian tahu kopi kahwa atau bisa juga disebut sebagai kopi Arab. Kopi Arab berasal dari kopi Arabica dan hampir setiap hari diminum oleh penduduk di negara Oman, teman-teman. Mereka biasanya minum kopi tanpa gula, sambil ditemani kurma, manisan buah, kacang, atau kue-kue yang manis. Kopi sendiri memang aslinya itu dari Arab, teman-teman. Tepatnya dari wilayah Yaman. Dari Yaman, kopi lalu disebarkan ke seluruh penjuru dunia oleh para pedagang. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan